Filipina U23 kalah 0-1 dari Timnas Indonesia U23 di laga kedua Grup A Piala AFF U23 2025. Gol sematawayang dalam laga itu tercipta lewat kontribusi Robby Darwish. 1. Filipina U23 kalah tipis. Filipina U23 kalah tipis. Reaksi pelatih Timnas Filipina U23, Garrat S1MCHE Pronunciation Person, kalah dari Timnas Indonesia U23 gara-gara lemparan maut Robby Darwish. Dia merasa kecewa bukan main. Ya? Reaksi pelatih Timnas Filipina U23, Garrat S1MCHE Pronunciation Person, kalah dari Timnas Indonesia U23 gara-gara lemparan maut Robby Darwish. Dia merasa kecewa bukan main. Ya? Filipina U23 kalah 0-1 dari Timnas Indonesia U23 di laga kedua Grup A Piala AFF U23 2025. Gol sematawayang dalam laga itu tercipta lewat kontribusi Robby Darwish. 1. Filipina U23 kalah tipis. Filipina U23 kalah tipis 0-1 dari Timnas Indonesia U23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, Jumat, 18 Juli 2025, malam waktu Indonesia Barat. Satu gol itu dicetak lewat gol bunuh diri Jaime Rosquillo di menit ke-23. Sialnya, gol bunuh diri itu tercipta karena Rosquillo yang gagal mengantisipasi lemparan jauh Robby Darwish. Padahal, Filipina U23 bermain sangat baik dan cukup membuat Timnas Indonesia U23 kerepotan hingga laga berjalan sengit. 2. Reaksi pelatih Filipina U23. Usai laga, S1MCHE Pronunciation Person mengungkapkan kalau skema lemparan jauh memang menjadi senjata tersendiri. Filipina U23 pun diakuinya juga berlatih set piece seperti itu. S1MCHE Pronunciation Person mengakui kalau anak asuhnya tidak punya waktu persiapan yang cukup panjang untuk mengantisipasinya. Dia menyatakan, akan mempersiapkan lebih matang anak asuhnya agar tidak kembali kebobolan lewat lemparan jauh. Jadi saya memahami pemain jika mereka tidak punya cukup waktu untuk mengantisipasi seluruh area di pertandingan. Jadi setelah ini kami akan balik, belajar mengantisipasi, long throw, tutur S1MCHE Pronunciation Person. Di laga terakhir, skuad Garuda Muda akan menghadapi Malaysia U23. Sementara itu, Filipina U23 melawan Brunei Darussalam U23. Pelatih Filipina U23. Usai laga, S1MCHE Pronunciation Person mengungkapkan kalau skema lemparan jauh memang menjadi senjata tersendiri. Filipina U23 pun diakuinya juga berlatih set piece seperti itu. S1MCHE Pronunciation Person mengakui kalau anak asuhnya tidak punya waktu persiapan yang cukup panjang untuk mengantisipasinya. Dia menyatakan, akan mempersiapkan lebih matang anak asuhnya agar tidak kembali kebobolan lewat lemparan jauh. Jadi saya memahami pemain jika mereka tidak punya cukup waktu untuk mengantisipasi seluruh area di pertandingan. Jadi setelah ini kami akan balik, belajar mengantisipasi, long throw, tutur S1MCHE Pronunciation Person. Di laga terakhir, skuad Garuda Muda akan menghadapi Malaysia U23. Sementara itu, Filipina U23 melawan Brunei Darussalam U23.
Bunuh diri itu tercipta karena Rosquillo yang gagal mengantisipasi lemparan jauh Robby Darwish. Padahal, Filipina U23 bermain sangat baik dan cukup membuat timnas Indonesia U23 kerepotan hingga laga berjalan sengit. Dua reaksi pelatih Filipina U23. Usai laga, S1MCHE Pronunciation Person mengungkapkan kalau skema lemparan jauh memang menjadi senjata tersendiri. Filipina U23 pun diakuinya juga berlatih set piece seperti itu. S1MCHE Pronunciation Person mengakui kalau anak asuhnya tidak punya waktu persiapan yang cukup panjang untuk mengantisipasinya. Dia menyatakan, akan mempersiapkan lebih matang anak asuhnya agar tidak kembali kebobolan lewat lemparan jauh. Jadi saya memahami pemain jika mereka tidak punya cukup waktu untuk mengantisipasi seluruh area di pertandingan. Jadi setelah ini kami akan balik, belajar mengantisipasi long throw, tutur S1MCHE Pronunciation Person. Di laga terakhir, skuad Garuda Muda akan menghadapi Malaysia U23. Sementara itu, Filipina U23 melawan Brunei Darussalam U23.